Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan Bapak Ibu sekalian, kesuksesan Bapak Ibu sekalian, kehebatan Bapak Ibu sekalian bukan berada di mulut orang lain, bukan berada di orang lain ataupun di faktor eksternal, melainkan ada di dalam diri kita masing-masing. Sekian langsung kalau sudah menyangkut bab rohaninya. Kenapa segitiga ini Bu Pak? Segitiga itulah kebutuhan manusia Bapak Ibu sekalian. Positif mindset itu kebutuhan otak Bapak Ibu sekalian. Dulu di fase-fase saya kuliah Pak, S1, S2 dulu saya kejar Pak pelatihan di mana-mana. NLP, hipnosis, EFT, mesmerism dan sebagainya lah. Pelatihan-pelatihan yang disitu meningkatkan soft skill saya. Puas Pak, bayar 5 juta, bayar 3 juta, sekian juta, puas cuma sehari padahal 2 hari. Puas, ada rasa kenyang. Oh ternyata setelah saya tarik, ketika saya semakin sering isi dapat alokasi hikmahnya. Itu kebutuhan otak kita. Terus kedua, amazing action ini kebutuhan fisik kita Bu Pak. Sebagaimana kita butuh makan, butuh minum dan sebagainya. Nah selanjutnya ternyata banyak kita melupakan kebutuhan hakikat servis, yaitu kebutuhan hati kita. 3 potensi manusia: jasad atau fisik, otak, dan hati, kolbu kita. Nah di sini Bapak Ibu kebanyakan orang yang kering. Kenapa kolbunya Bapak Ibu sekalian? Dia sudah banyak uangnya, sudah kaya dan sebagainya. Tapi kalau kolbunya tidak terpenuhi, nggak akan Pak. Yakinlah nggak akan tenang hidupnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa kolbu penting Bapak Ibu sekalian diisi? Karena sini butuh makanan juga, sebagaimana fisik butuh makanan. Makanya nggak heran ya, saya ada teman-teman yang ngedatangi teman-teman yang gemerlap hidupnya, karena mereka haus juga dengan sesuatu yang kebutuhan rohani. Nah kalau saya sudah berbicara ke rohani, berarti di sini sedang berbicara dengan ruh Bapak Ibu sekalian. Kalau jadi secara jasad berbeda usianya, tapi kalau secara ruhnya kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadinya nanti knowledge, skill, komitmen, hakikat servis yang menyadari bahwa kita sedang ditatap, dilihat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah transcendensinya Bapak Ibu sekalian. Halo. Hai. Lagunya enak nih, enak tidur. Luar biasa ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada 6 tipe pegawai Bu Pak dalam motivasi bekerja Bapak Ibu sekalian. 1, amarah, yaitu 2, penuh dengan rasa takut, 3, penuh dia bekerja karena dan sebagainya. Nah kita percepat. Nih, ada 6 tipe pekerja Bapak Ibu sekalian. Pertama, orang yang dia bekerja di suatu instansi itu lantaran paksaan, bentrokan, berontak, gak nyaman, terpaksa ada di sana. Hasilnya apa? Dia bekerja dengan ambek-ambekan, penuh kritisi, bahkan tidak segan-segan untuk mengintimidasi dan seterusnya. Ada lagi masuk yang kedua, orang yang bekerja karena patuh terpaksa Bapak Ibu sekalian. Patuh terpaksa apa? Ya mau gak mau sudah aturan, sudah SOP, kalau enggak saya kena SP dan sebagainya. Dia bersemangat kalau dipaksa terlebih dahulu. Dan ketiga Bapak Ibu sekalian, dia bersemangat kalau dikasih hadiah, diiming-imingi. Nah Bapak Ibu sekalian yang diiming-iming bagian, nah ini bagian yang ketiga. Ternyata kata Stephen Covey, 3 tipe kali ini Bapak Ibu sekalian, atau tipe kali mediator ini, orang-orang biasa-biasa ini akan menderita Bapak Ibu sekalian, karena dia bekerjanya bukan muncul dari dalam hatinya. Nah tapi kalau 3 ke atas kita lihat, orang yang bekerja karena sukarela, karena amanah, karena kredibilitas. Ada orang-orang yang mempunyai kredibilitas Bapak Ibu sekalian. Dia mau bekerja sama karena dia meyakini bahwa ini suatu tanggung jawab dirinya. Terus masuk lagi komitmen sepenuh hati. Dia menikmati Bapak Ibu sekalian. Dia menikmati bekerjanya itu. Dia senang karena hobinya dan sebagainya. Nah yang paling tinggi adalah semangat berkreasi. Dia meyakini pekerjaannya itu dapat membahagiakan orang lain, dan disitulah dia mendapatkan semua itu Bapak Ibu sekalian. Sebagainya pakai Bapak Ibu sekalian nih, nakes yang menciptakan obat COVID. Oh itu kan banyak orang terselamatkan gara-gara dia Bapak Ibu sekalian. Dia atau Bapak Ibu membantu orang yang sakit, dia sembuh. Kalau meyakini itu, menyenangi itu, insya Allah jadi kemampuan semangat berkreasi Bapak Ibu sekalian. Halo. Hai. Hai. Halo. Oke, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini poin berapa Bapak Ibu? Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, terus saya akan minta berhitung, saya akan menghitung
Halo. Dari angka 1 sampai angka 20, semakin mendekati angka 20 semakin terasa sensasi bahagianya. Keberhasilan pelatihan ini tergantung dari keseriusan Bapak dan Ibu mengikuti sesi ini, keberhasilan terapi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi nanti ketika angka 20 tekan titik anchornya atau titik meridiannya di sini ya, di dada sebelah kiri, dadanya masing-masing ya. Bukan dada teman samping kanan, samping kiri, dan dada masing-masing. Nah, tombol sebelah, angkat tangan kanannya, 2 jari begini, tekan di sebelah kirinya. Nah, dada sebelah kiri. Oke, baik. Sekarang Bapak Ibu sekalian, saya minta jangan dulu ditekan, nanti aja kalau ada instruksi ditekan. Sekarang boleh semuanya dalam hitungan ketiga, boleh semuanya fokus dengan diri sendiri di sesi terakhir ini, dan boleh semuanya dalam hitungan ketiga kita akan fokus dalam diri kita masing-masing mencari pengalaman yang paling bahagia seumur hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Kita flashback-kan, nanti kalau dia sudah hidup kayak tekan tombol ini nih, saklar, ketika ditekan dia hidup, ketika ditekan mati. Ketika Bapak Ibu band mood, ditekan di sininya merasa hidup, berarti itu sudah masuk alam bawah sadarnya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selagi 1, 2, 3 kita pejamkan matanya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Boleh Bapak Ibu sekalian dibayangkan pengalaman yang menurut Bapak dan Ibu sekalian merasa paling bahagia, Bapak. Bayangkan saja Ibu Bapak, seumur hidup kita Bapak Ibu sekalian, yang paling kita merasa bahagia di mana? Nah, bayangkan saja pada saat itu sedang apa dan di mana, bersama siapa? Nanti akan banyak muncul pengalaman-pengalaman bahagia, tapi pilih satu saja yang paling mendominasi. Satu yang paling mendominasi, yang paling bahagia itu satu saja untuk kita masukkan ke alam bawah sadar kita, Bapak Ibu. Oke, kalau sudah ketemu boleh Bapak Ibu sekalian anggukkan kepalanya kalau yang sudah ketemu. Yang belum boleh sambil dicari. Nanti dalam proses terapi, kalau ingin mengeluarkan air mata, kalau ingin tersenyum bahagia, kalau melakukan sensasi-sensasi yang lainnya, kami persilakan. Baik, saya akan coba hitung dari angka 1 sampai 10. Kalau sudah merasa bahagia boleh angkat tangan kanannya. 1, 2, 3, 4. Kalau sudah ketemu maksudnya, kalau sudah pengalaman paling bahagianya, boleh angkat tangan kanannya semua. 7, 8, 9. Baik, masih 50%. Yang lainnya silakan Bapak Ibu yang baik. Kalau sudah ketemu, boleh diangkat tangan kanannya. 10. Baik, kita akan mulai sesi terapi ini Bapak Ibu yang baik. Boleh semuanya fokus dengan dirinya masing-masing. Kita 5 menit saja kita fokus. Bagi Bapak dan Ibu yang merasa ingin nyaman sendiri atau ingin mengganggu temannya, boleh kami persilakan untuk menunggu di luar, agar jangan sampai teman-temannya terhalangkan fokusnya di sesi yang sangat jarang ini. Baik Bapak Ibu yang baik, teruskan lagi niat kita. Kita awali sama-sama dengan Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu sekalian, boleh semuanya berdiri. Saya akan gunakan instrumen musik. Mudah-mudahan gak ada yang jatuhkan ya di sini. Insyaallah, kalau ada boleh langsung mundur ke belakang kalau musiknya sekiranya mengganggu. Ini sebuah tools saja Bapak Ibu sekalian, agar lebih mudah untuk terjun bebas masuk ke alam bawah sadar kita. Baik Bapak Ibu sekalian, boleh kembali pejamkan matanya, fokus dengan dirinya masing-masing, ikuti instruksi kami nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang muslim boleh menyesuaikan.
Boleh pejamkan lagi matanya, tangannya posisi netral, diturunkan dua-duanya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba hitung dari angka 1 sampai angka 20. Semakin mendekati angka 20, entah kenapa semakin terasa sensasi kebahagiaannya, keharuannya, kesenangannya, dan sebagainya. Dan kalau ingin mengeluarkan, mengekspresikan emosional yang keluar di dalam dirinya, maka keluarkan senyuman, tangisan, dan sebagainya. Kita akan mulai dari angka 1, 2, semakin mendekati angka 20 maka semakin terasa sensasinya, dan di angka 20 tekan tombol kebahagiaannya. 2,5, 3, nanti di angka 20 Bapak Ibu ditekan tombolnya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,5. Bapak Ibu bayangkan, dengarkan, dan rasakan di mana saat ini Bapak Ibu berada, bersama siapa Bapak Ibu saat ini, dan sedang apa di episode ini. Tarik pengalaman kebahagiaan itu. Boleh jadi sudah belasan tahun, 2 tahun kita tidak merasakan episode itu. Tarik ke masa ini Bapak Ibu. Semakin dirasakan, tak kenapa semakin terbayangkan, semakin terdengarkan, dan semakin terasa antusiasnya, energi positifnya, energi kebahagiaannya. 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5. Kita ingin mengeluarkan sampah-sampah, mengeluarkan sampah-sampah negatif, mengeluarkan energi-energi yang sebenarnya menghambatkan, dan kita keluarkan. Jika kita senyumkan 14, 14,5, 15, 15,5, 16, 16,5, 17, 18. Semakin mendekati angka 20 semakin terasa bahagianya, semakin terasa antusiasnya, semakin terasa energi sensasi positifnya. 18,5, 19, 20. Tekan kembali Bapak Ibu sekalian. 20. Semakin mendekati angka 50, entah kenapa semakin terasa, tergambarkan, terdengarkan dengan jelas. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Sudah terbayangkan, dengarkan, dan rasakan. Empat puluh satu, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Tarik nafas yang dalam, dengarkan dan rasakan. 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 Terus tarik. Dan Bapak Ibu sekalian, hadirkan orang-orang terkasih kita, hadirkan orang-orang tersayang kita, hadirkan orang-orang spesial di dalam diri kita, hadirkan di mana saat itu, bersama siapa kita, dan sedang apa kita pada saat itu. Ekspresikan mumpung ada momentumnya saat ini Bapak Ibu sekalian. Dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mudah-mudahan pengalaman episode kebahagiaan ini, kalau memang disitu kebahagiaan yang hakiki, mudah-mudahan dikasih lagi untuk yang akan datang, dan seterusnya. Dan energi ini bisa kita suntikan di dalam kita bekerja nanti. Boleh sama-sama yang muslim berdoa, dalam yang non muslim semuanya berdoa dalam hatinya masing-masing. Mudah-mudahan dikekalkan rasa kebahagiaan ini. Dan bagi yang muslim boleh kita sama-sama tutup dengan Al-Fatihah kembali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Boleh Bapak Ibu yang baik, dalam hitungan ketiga, entah kenapa kita lebih segar, lebih sehat lagi, bahkan lebih sehat, lebih segar, lebih bahagia lagi. Boleh dibuka matanya, boleh dirangkul orang samping kanan samping kirinya, saling dirangkul orang samping kanan samping kirinya. Mudah-mudahan tangisan ini merupakan tangisan kebahagiaan yang bisa mempererat ukhuwah kita, mempererat kekompakan kita dalam bekerja. Selama kita bekerja, mudah-mudahan rasa bahagia ini bisa kita pancarkan di ruang kerja kita masing-masing. Baik, kalau sudah merasa cukup, boleh semuanya untuk duduk kembali. Alhamdulillah. Boleh Bapak Ibu di tangan kiri saya dan seekor merpati. Kira-kira kakek pikir sana, burung merpati ini mati atau hidup? Singkat cerita apa Bapak Ibu sekalian? Kata sang kakeknya, paham, wahai engkau anak muda yang bijaksana, anak muda yang cerdas. Kalau itu aku jawab burungnya hidup, boleh jadi engkau buka tanganmu sehingga dia terbang bebas. Kalau aku jawab burungnya mati, boleh jadi engkau kalau aku jawab burungnya hidup, boleh jadi engkau tekan lehernya, dia akan mati. Kalau aku jawab burungnya mati, boleh jadi engkau lepaskan burung itu dan kemudian dia terbang bebas. Artinya apa wahai anak muda? Mati dan hidupnya burung itu berada di tanganmu, bukan di ucapanku. Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan Bapak Ibu sekalian, kesuksesan Bapak Ibu sekalian, kehebatan Bapak Ibu sekalian bukan berada di mulut orang lain, bukan berada di orang lain ataupun di faktor eksternal, melainkan ada di dalam diri kita masing-masing. Sekian dari saya, Wahyu Dinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.